Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana proses atau cara membuat daun bonsai kelapa itu tetap kecil ya teman-teman. Jadi ini adalah satu-satunya cara ya untuk membuat atau mempertahankan daun agar tetap kecil. Itu cukup dengan satu cara teman-teman. Caranya cukup simple dan mudah ya. Nah, sebelum ke prosesnya kita siapkan alat dan bahannya ya. Ini yang paling utama pisau sayat seperti ini, dan ini juga ada kuas teman-teman. Ini untuk membersihkan jika ada hama atau kutu putih yang menyerang bonsai kelapa ya. Oke, ini ada satu bahan bonsai kelapa yang saya siapkan. Cukup tua teman-teman, usianya sekitar kurang lebih 2 tahunan ya, dengan karakter batang dan akar yang sudah terlihat tua ya. Nah, untuk daun seperti ini sudah full mecah ya. Seperti ini teman-teman, jenisnya kelapa gading orange. Nah, untuk mendapatkan hasil yang seperti ini kita harus memperhatikan waktu dan cara penyayatannya ya. Jadi jika teman-teman ingin membuat daun yang seimbang mulai dari bagian bawah sampai ke atas ukurannya sama, teman-teman harus tahu ya kapan proses penyayatan. Contohnya ini teman-teman, daun baru ya, ini jangan sampai terlalu panjang ya. Jika ukuran daunnya kecil seperti ini, untuk kondisi daun ini jangan sampai terlalu meninggi. Nah, ini jika kita lakukan penyayatan, ini mekarnya akan sama teman-teman ukuran daunnya ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi masalah pelepahnya ya. Jadi pelepah ini harus kita buat atau kita program panjang pendeknya itu sama ya, supaya lebih bagus lagi teman-teman. Jangan sampai pelepahnya ini ukurannya ada yang pendek, ada yang panjang ya. Oke, kita langsung ke prosesnya teman-teman. Ini saya bersihkan dulu. Rumput liar yang menempel ini ya, atau yang tumbuh ini, cukup potong sedikit seperti ini teman-teman, tidak dihabiskan karena untuk hiasan ya, ada hijau-hijaunya. Oke, selanjutnya kita lakukan penyayatan di bagian pelepah ya. Tujuannya agar pelepah ini bisa mekar seperti ini teman-teman, dan mempermudah proses penyayatan di daun-daun berikutnya ya. Ini sudah mekar, kita sayat sedikit lagi supaya lebih mekar ya. Jadi ini penting teman-teman, kalau pelepahnya ini masih belum mekar, ini akan sulit ya kita untuk mempertahankan ukuran daun yang kecil dan panjang pelepahnya itu sama ya. Jadi ini kita sayat di pangkal pelepahnya seperti ini ya.
sambil kita lakukan perenggangan seperti ini. Jadi cukup seperti ini bisa mekar teman-teman. Yang penting bagian pangkalnya ini kita sayat seperti tadi ya. Nah seperti ini, jadi akan mekar ya. Ada pelepah yang ini, sisa pelepah yang sudah kering bisa kita pangkas. Kemudian kita lenggungkan lagi pelan-pelan supaya tidak patah. Harus pelan-pelan teman sayatnya ya, supaya tidak melukai pelepah yang dalam. Nah, seperti ini bisa lakukan, kita tarik sedikit ya. Nah seperti ini. Jadi kalau untuk bonsai kelapa ini penyayatannya ini wajib ya, karena jika daunnya sudah kecil kemudian kita biarkan, ini nanti daunnya akan tumbuh liar lagi teman-teman, akan panjang, akan besar juga ya ukuran daunnya ya. Karena untuk bonsai kelapa, untuk perawatan daun cukup seperti ini, kita rutin melakukan penyayatan ya, untuk mempertahankan daun agar tetap seimbang. Sudah agak susah, kita buang ya sisanya. Ya lanjut di daun yang atas. Untuk penyayatannya kita lihat dari pertumbuhan pohonnya teman-teman. Kalau subur ini akan cepat ya kita untuk menyayat daun atau tunas yang muda ini. Oke, jadi itu seperti itu teman-teman prosesnya ya. Bisa kita lihat daunnya sudah berbeda ya, ini pelepahnya sudah melengkung dibanding sebelumnya tadi ini. Jadi itu teman-teman yang perlu kita lakukan ya, satu cara untuk mempertahankan daun bonsai kelapa supaya tetap kecil ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu B, NYI, niat, yakin, dan ikhlas.